Halo Mas Paksi, terima kasih atas kiriman fasadnya yang versi pertama dan juga denahnya sesuai dengan rapat kemarin. Kita udah oke ya, ini jadi sebentar. Jadi ini ya fasadnya. Jadi ada 2 poin yang mau kita tanggepin. Yang pertama soal fasad, seperti yang kemarin saya bilang ya Mas, soalnya jadi ini tanahnya kan lebih tinggi gitu ya. Jadi kan mungkin fasadnya nggak akan sama persis kayak gini kan. Mas Paksi juga bilang kalau misalnya ini nanti bakal disesuaikan di gambar teknik. Jadi ya mungkin kita mesti nunggu itu. Cuman ya mau bilang aja sih Mas, gimana? Berarti kan nanti ini kurang lebih misalnya tingginya segini gitu ya. Ini juga tingginya segini. Jadi nanti yang pekerjaan galiannya mungkin nanti cuman carport aja kan. Galian gitu. Ya. Jadi di sini ada galian carportnya lebih rendah gitu misalnya. Misalnya ini kan kalau dibandingin dengan yang lain itu berapa senti kita nggak tahu ya. Berarti otomatis kan rumah-rumahnya nanti ini juga bakal lebih tinggi gitu kan. Ya, kurang lebih. Nah, terus kalau dari saya tuh cuman mau ini ya Mas, yang di ujung sini nih, yang di ujung sini kita nggak pengen kalau misalnya ini tuh nyudut gitu. Yang di sini, aduh gimana sih? Ya, pengennya sih nggak nyudut gitu, jadi kayak apa sih namanya? Round gitu, round. Jadi round gitu bentuknya. Jadi nanti kalau misalnya mobil masuk tuh enak gitu loh Mas. Kalau misalnya mobil masuk dari sini kan, terus habis itu masuk ke sini tuh lebih enak kalau misalnya ini nggak terlalu nyudut gitu. Temboknya yang ini. Jadi round gitu, bukan sudut. Bisa nggak disesuaikan di gambar gitu. Atau memang nanti bisa sebagai tambahan atau gimana, kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas kita jadi pengennya ini tuh round. Jadi nggak yang nyudut motong taman dikit nggak apa-apa. Ya motong taman dikit kan di sudut sini. Gitu. Udah. Terus habis itu yang soal fasad lagi kayaknya nggak perlu pakai di terasnya, kita nggak usah pakai bench. Bentar. Beton. Ini fasad yang ini. Yang ini bench yang ini. Jadi bench yang ini kayaknya nggak usah aja deh Mas. Jadi biar polosan aja gitu. Ya cantik sih kalau misalnya ada mainan drop light dan sebagainya itu cantik sih. Cuman kayak nanti takutnya kita pengen ngubah suasana gitu, tapi nggak bisa kalau misalnya ini udah beton gitu. Jadi mendingan kita main pakai interior aja di sini. Jadi pakai apa namanya kursi-kursi apa kayak rustik gitu apa gimana gitu. Jadi nggak usah pakai beton aja gitu. Jadi di sini kosongan aja nggak apa-apa Mas. Gitu. Oke. Jadi BTW ini juga lebih tinggi ya di sini berarti. Tamannya ini lebih tinggi aja. Gitu. Jadi gua mandi. Kan bisa di belakang. Atau kalau misalnya mau ditambahin di depan sini kan suatu saat. Iya. Jadi kalau kami kan Katolik ya Mas, jadi kita sebenarnya itu pengen punya taman yang ada gua Marianya gitu loh. Tapi kan itu nanti urusan pembuat taman ya. Mungkin nanti nggak tahu lah dibikinnya di depan atau di belakang gitu, masih cukup kok gua Maria kecil gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu kayak Mas. Terus satu lagi pertanyaan saya kemarin itu tuh belum ditanggapin sama Mas Paksi sih, saya masih nunggu. Yang soal dapur. Nah, ini yang di sini kalau misalnya berdasarkan denah 2.0 yang ini kan cucian. Di bawah. Basin. Ini kan wash basin ya. Jadi yang apa namanya buat cuci piring, terus habis itu yang ini yang kompor. Ini kan yang kompor. Nah, kalau misalnya dibalik gimana tuh Mas?
Soalnya ya pertimbangannya kalau misalnya kayak gini tuh, kalau misalnya kayak gini, yang di atasnya ini harus dikasih apa sih, hood, harus dikasih exhaust gitu kan Mas, soalnya dia di dalam gitu. Bakalan bagus sih planningnya kalau misalnya mau dikasih hood, cuman kayaknya saya nggak akan pasang hood, jadi nggak pakai exhaust. Jadi mendingan kan kalau misalnya masak tuh ada udara luarnya gitu loh di sini. Jadi enaknya gimana ya Mas, kalau kompornya pindah ke sini bisa nggak? Jadi kalau misalnya pas masak tuh jendelanya bisa dibuka gitu. Jadi nanti asapnya kan nggak langsung melulu langsung ke sini, tapi bisa keluar sebelah sana juga gitu, biar nggak terlalu berasap. Dan juga kalau misalnya deket pintu kan pintunya bisa dibuka gitu, lebih enak. Gimana ya Mas? Ngomong-ngomong ini berapa senti ya? Berapa senti ya pintunya? Gitu. Mau nanya itu aja sih Mas. Terus untuk wash basin kayaknya saya pengennya itu pakai dua, kalau nggak pakai satu besar, pakai dua kecil gitu ininya, wash basinnya yang di sini. Jadi kan bisa lebih gede di sini gitu loh wash basinnya. Kalau misalnya wash basin di sini, wash basin di sini kan, wash basinnya misalnya di sini, misalnya wash basinnya di sini kan bisa kecil-kecil dua gitu, bisa kecil-kecil dua gitu, kayak gini. Saya kemarin tuh kayak ngoret-oret sketch gitu deh buat dapur. Sebenarnya ya gambaran kasar aja sih Mas, nanti bisa saya share ke Mas Paksi juga. Saya pengennya dapurnya kayak apa. Soalnya di sini tuh kayaknya bakalan kami penuhi, kayaknya bakal penuh sama barang punya kami gitu loh di dinding sebelah sini tuh. Jadi kulkasnya tuh kayaknya mesti ada di pojok sini. Soalnya kita juga punya buffet dapur gitu. Buffet dapur di sini. Di sini tuh kita ada buffet dapur. Terus habis itu baru si kulkas tuh di sini. Nah, makanya terus nanti di dapur juga soket listriknya kayaknya kita butuh banyak. Ya, soket listriknya yang di sini tuh kita butuh buat kan magic jar, terus habis itu yang nyolok terus gitu biasanya, sama yang lain-lain gitu. Jadi paling nggak di sini tuh ada dua colokan, di sini ada 2 colokan, jadi di dapur tuh ada 4 colokan gitu, di sebelah sini sama sebelah sini. Dapur 4 colokan listrik. Di langsung aja tulis 2 colokan gitu. Ya. 2 colokan. Pakai nama colokan nggak apa-apa kan? Ini 2 colokan, terus di sini 2 colokan. Yang di sini bentar. Yang di sini tuh colokannya di atas. Ini mungkin kelihatannya nanti seperti kata Mas Paksi di gambar teknik ya. Tapi di sini tuh colokannya di atas meja beton ini. Kalau yang ini kan di bawah, 2 colokan di bawah. Soalnya ini kan yang satu buat kulkas kan, jadi dia di bawah. Bukannya Apa? magic jar dekat sama makanan di sini ya? Enggak, mejanya di sini. Kalau di sini nanti nggak ergonomis. Mendingan di sini mengambil nasi ke sana. Kalau misalnya mau diambil aja kalau ini lagi. Iya, jadi kayak gini. Jadi 2 colokan di atas, terus habis itu 2 colokan di bawah sini. Jadi kalau mungkin di sini nanti ada space juga, nanti saya kasih raket atau apalah whatever. Gitu. Dan saya memang butuh ini Mas, buffet ini. Soalnya nggak tahu deh, saya tuh orangnya gampang kejeduk ya. Jadi nggak tahu deh ntar bakalan ngasih lemari yang di atas itu atau enggak, yang buat kitchenette. Makanya saya butuh ini. Soalnya saya tidak punya pengalaman yang baik dengan lemari di atas kepala. Buffet. Tulisannya gimana sih nggak tahu. Kayak gini. Ini kulkas. Buffet kami lumayan panjang. Ini tuh sekitar 1,25 meter. Jadi dia 4 lemari gitu loh, yang aluminium gitu loh, yang tapi 4 pintu panjangnya. Iya.
Cocok bu. Maaf tadi tuh kepotong, padahal saya udah ngomong panjang tapi kepotong gitu. Ya, jadi tadi udah nyampe sini ya. Buffetnya 1,25 gitu. Terus ini tadi saya sempat ngomong soal yang di kamar, itu kayaknya kasur kami tuh bakalan di sini. Kasur kami ukurannya King Super 2 meter kali 2 meter. Jadi di sini gitu mungkin. Feng Shui. Terus ini sesuai dengan saran feng shui, katanya ini harus di posisi memerintah. Jadi dia idealnya di sini gitu, di depan pintu gitu, bukan di samping gini gitu. Gitu katanya. Terus jadi dia kayak gini bakalannya mungkin. Kami kayak gini kasurnya. Terus habis itu nanti di sini akan ada meja. Lemari sih 2 di sini aja udah bener kayak gini. Meja rias. Terus Meja rias. meja rias di sini nih, pojok sini. Meja rias di sini. Meja riasnya nggak kena cahaya nggak apa-apa. Nanti saya pengen beli meja rias yang ada LED-nya. Wah, gitu. Oke. Terus habis itu tadi kita juga ngomongin soal ini kantor yang ya makasih udah ditambahin mejanya begini. Jadi kita bisa sama-sama dapat jendela. Karena ya kalau nggak nanti agak stres gitu menghadap ke ini di sini. Ini sama di sini. Jadi ngadapnya satu ke atap, satu ngadapnya ke taman sini. Iya, sama ya itu soket listrik. Jadi tadi saya juga sempat ngomong yang tidak kerekam bahwa karena kita sangat ingin soket listrik itu udah benar-benar disiapin dari awal gitu. Dan kalau bisa udah langsung masuk gambar teknik. Jadi kita akan berencana misalnya nih untuk daerah-daerah yang akan kita pasang AC gitu ya. Jadi AC itu akan ada coba saya kasih AC. Ruangan ber-AC itu jelas kamar. Tiap kamar. AC semua kamar. Gitu. Walaupun ya nggak langsung kita pasang AC juga sih, tapi kita pengen ada colokan AC di setiap kamar. Jadi AC di sini juga ada AC. Gitu. Hah? Yang keluarga pakai AC itu aja. Sama di sini. Sama kantor. Kantor ada AC. Udah. Yang keluarga kalau sana pakai AC. Orang keluarga mau pakai juga nggak apa-apa dikasih. Kalau pakai AC portable aja. Enggak. Ya udah kasih aja sekalian. Tapi kalau ruang keluarga ini kita mintanya soketnya lumayan banyak ya mas. Soketnya misalnya 3 atau 4 di living room ini. Itu soket atas atau soket bawah? Tengah? Ya. Ada TV segala soalnya. Iya, soalnya ada TV, nanti bakalan ada internet juga di sini. Terus kita punya PS, terus apa sih banyak banget. Ya di situlah. Elektroniknya kita pusatnya mungkin nanti di living room kan. Jadi mungkin agak ini. Ini udah berapa menit nih? Kurang berapa menit. Oke, terus habis itu kamar yang di atas ada colokan AC juga nggak? Iya, AC satu sama. Ya AC juga. Terus di sini juga AC. Saya tahu sih mungkin ini bakalan nambah budget di listrik ya. Soalnya banyak banget, tapi nggak apa-apa. Soalnya kita memang agak-agak ketergantungan sama listrik dan kita berencana buat ngasih listriknya kan emang lumayan gede gitu. Soalnya ya kita kerjanya beneran di rumah banget gitu mas. Gitu. Ini juga soketnya kalau bisa 2 gitu. Soket 2. Yang di bawah, di luar AC ya, berarti ini soketnya 2. Oh, banyak kan 2. Enggak. Biar enggak konsletnya. Aku satuin aja daripada soket AC. Apa? Sub 2 sama AC gitu enggak ya? AC harus atas. AC harus atas biar enak. Mana? Gini aja. Jadi mungkin banyak banget ya soketnya nanti nggak. Ya mungkin bisa disesuaikan sekalian mas pas bikin gambar teknik gitu. Ini juga soket 2. Soket 2 yang saya maksud di sini bawah gitu ya mas ya maksudnya. Yang di ruang tamu sih 1 aja. Terus yang di sini soket buat soketnya 2 ya mas. Ini di sini. Soalnya kemungkinan besar kita butuh buat alat olahraganya sama buat mesin cuci. Gitu.
Digabung ya? Ya Oke. beda. Jadi ada dua. Jadi satu terminal gitu. Jadi satu terminal aja. Maksudnya kayak jajaran gitu. Terus yang di luar yang di sini tuh kalau misalnya bisa ntar bisa lah, kalau ini masalah teknis ya bisa kita pilih-pilih. Soket yang di sini tuh yang ada tutupnya, yang anti air gitu. Oke, terus itu dulu sih mas kayaknya, takut ntar kepotong lagi rekamannya. Ya itu aja.